Shalom jemaat Tuhan semua yang ada di rumah, dimanapun saat ini berada. Hari ini Tuhan memberkati setiap kita dalam ibadah hari Minggu tanggal 29 Agustus. Akhir dari bulan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih kasih kesempatan kepada setiap kita untuk sama-sama datang memuji, menyembah Tuhan di hari yang kudus hari ini. Mari siapkan hati kita, kita mau masuk dalam doa sebelum kita mulai ibadah hari ini. Mari satukan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kami ucap syukur Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kalau kami boleh ada tanpa kurang suatu apapun juga, semua karena anugerah Tuhan. Semua kami dalam ibadah hari ini. Tuhan terima kasih buat hari-hari yang udah kami lalui sampai hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami. Terima kasih buat mujizat yang udah kami terima. Buat kemerdekaan yang udah kami terima. Buat roh Allah yang hidup, yang penuh atas setiap kami. Bahkan buat pengampunan-Mu lewat darah Yesus atas setiap kami. Semua jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, Tuhan menguduskan setiap mereka. Tuhan menguduskan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau bersuka di dalam Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kekirangan atas setiap kami. Semua yang siap untuk bersuka, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Mari katakan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di mana Bapak Ibu Saudara? Katakan bersuka. Amin. Di dalam Tuhan bersuka. Come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Yang setuju katakan haleluya. Mari semua jemaat Tuhan katakan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan dengan percaya. Kami bersuka hari ini Tuhan. Kami bersuka di dalam Tuhan. Semua jemaat Tuhan katakan bersuka. Come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Semua Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, engkau yang percaya ada kesukaan besar hari ini terjadi atas kehidupanmu. Katakan bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Mari katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Kami bersuka. Bersuka. Kami bersuka Tuhan. Amin. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Katakan sekarang katakan sekarang. Sekali lagi katakan sekarang. Sekarang bersuka. Bersuka.
Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Yakin dan percaya kalau firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan ditaburkan, pasti memberkati setiap kita. Dan firman Tuhan hari ini gak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan boleh mengerjakan bagiannya atas setiap kita. Terima dengan percaya firman Tuhan hari ini yang akan mengubahkan hidup setiap kita, menyembuhkan, membangkitkan, memulihkan setiap keadaan kita. Mari buka hatimu, terima daripada urapan Tuhan, Roh Kudus mengalir hari ini. Yes God, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Mari sama-sama katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahkan. Ku buka hati, ku buka hati untuk
Ini setiap kami Tuhan. Semua jemaat-Mu sepakat buka hati hari ini. Kami merindukan kuasa Tuhan, lawatan Roh Kudus hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, kami serahkan kepada Hamba pendeta Denny Dondok kami. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari katakan, ku buka hati Tuhan, buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, biarlah hari ini kami mau membuka hati kami. Biarlah hari ini kami mau membuka pikiran kami untuk menerima setiap benih firman Tuhan yang akan ditanamkan, ditanamkan. Mari Tuhan Yesus, biarlah seluruh kami dimanapun kami berada, yang ada di rumah, dimanapun, saat ini kami yang mendengar firman Tuhan, biar kami membuka hati dan Roh Kudus Engkau bekerja, masuklah dalam hidup kami. Biar setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami memohon kepadamu Yesus Tuhan, kuasai hidup kami, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Dan kuduskan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Baik lewat perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang mempercayai Tuhan di segala jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan di pagi menjelang siang ini. Biarlah firman ini sungguh menghidupkan kami. Firman ini menyembuhkan kami bagi kami yang sakit dan memberikan sukacita berkelimpahan atas setiap kami. Kami mau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama saya katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Di akhir daripada bulan Agustus ini, kita sudah melihat beberapa minggu yang lalu bagaimana Tuhan memberikan kemerdekaan kepada setiap kita, dan kita pun mengatakan bahwa kita adalah orang yang merdeka. Kalau kita orang yang merdeka, kita percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang pengikut Kristus yang setia. Amin, saudara. Firman Tuhan saya beri tema adalah pekerjaan orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-12 katakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus ingin agar setiap pengikutnya, setiap kita, orang-orang yang percaya, melakukan pekerjaan yang dia lakukan. Bahkan dia katakan akan melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus mau supaya setiap saudara dan saya menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya, yang Yesus inginkan supaya setiap saudara dan saya sungguh menjadi orang-orang percaya yang melakukan pekerjaan yang besar. Ya, pekerjaan besar yang seperti apa yang Yesus inginkan. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 dan 43. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Amin, saudara. Jadi pekerjaan yang Yesus inginkan kita semua lakukan adalah membawa orang kepada Yesus. Membawa orang kepada Yesus. Tadi dikatakan di ayat yang ke-41 dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataan Yesus memberi diri dibaptis. Orang-orang yang menerima perkataan daripada rasul-rasul itu, gereja yang mula-mula menerima perkataan daripada firman Tuhan yang disampaikan, memberi diri dibaptis. Jadi pekerjaan besar yang Yesus inginkan kita semua lakukan adalah membawa setiap orang datang kepada Yesus. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-43 dikatakan maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat. Wow, saudara, ternyata ketika kita menjadi orang yang percaya, kita terima akan Yesus, lalu kita melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Kenyataan ini tampak di dalam cerita daripada kitab Kisah Para Rasul. Kemudian dinyatakan lagi oleh Yesus di dalam Markus 16 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin, saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ada tanda-tanda orang percaya. Saya mau bertanya kepada saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apakah saudara orang yang percaya kepada Yesus? Jawab sekeras-kerasnya karena di rumahmu sendiri. Katakan saya orang yang percaya kepada Yesus. Kalau engkau mengatakan engkau adalah orang yang percaya kepada Yesus, mari kita memiliki tanda sebagai orang percaya. Tanda-tanda dalam bahasa Yunaninya semeion. Ya, semeion, tanda-tanda yang dilakukan oleh murid-murid. Murid, saudara, berarti orang yang percaya kepada Yesus, dia menjadi murid. Ketika dia adalah murid, dia memiliki tanda sebagai orang yang percaya. Wow, keren, saudara. Kalau kita menjadi murid Kristus, kita memiliki tanda sebagai orang yang percaya, saudara. Kita disebut murid Kristus yang sejati. Itu menegaskan kepada setiap saudara dan saya bahwa Injil itu adalah benar adanya. Dia memberikan dan menjadikan kita memiliki tanda sebagai orang percaya. Nah, di dalam Markus 16 ayat 17-18 tadi sudah dibacakan. Ini adalah pernyataan Yesus dan ada buktinya. Kita lihat ya, saudara. Dikatakan tadi, tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan-setan demi namaku. Kisah Para Rasul 5, 15-16. Kisah Para Rasul 5, 15-16. Demikian firman Tuhan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka.
Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Dan mereka semua disembuhkan. Ada buktinya, saudara. Ada buktinya. Inilah tanda-tanda orang percaya. Murid Kristus. Kalau kita sudah menjadi murid, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Maka kita akan belajar untuk menjadi murid. Seorang murid harus memiliki telinga seorang murid. Kalau dia sudah menjadi murid, jadilah murid yang sejati. Sehingga kita akan memiliki tanda yang berbeda, yaitu tanda orang percaya. Di dalam Markus tadi saya katakan bahwa ada bukti dari pernyataan Yesus, yaitu tadi sudah dibaca kisah para rasul 5:15-16, mengusir setan demi namaku. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-28 katakan apa? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Wah, ini firman Tuhan luar biasa. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Kuasa roh Allah. Tanda kita menjadi orang yang percaya. Memiliki kuasa roh Allah. Dan ketika kuasa roh Allah itu ada di dalam kita, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di dalam kita. Wah, luar biasa, saudara. Kalau saudara menjadi murid Kristus yang sejati, saudara memiliki tanda sebagai orang percaya. Dikatakan akan mengusir setan. Waktu kita berdoa mengusir setan, saudara. Jangan takut. Ya, jangan takut sama setan, saudara. Biasanya orang takut kegelapan, takut sama setan, saudara. Tapi kita jangan takut, saudara. Kita lawan dengan kuasa Tuhan. Makanya dikatakan tadi di dalam Matius 12 ayat 28, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh, yaitu roh Allah. Ya, dikatakan sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah itu akan datang kepada kita, kita harus mengalami. Kemudian dikatakan lagi berbicara dengan bahasa yang baru. Ya, tadi Markus 16, kisah 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, berbicara dengan bahasa yang baru, saudara. Bahasa yang baru adalah bahasa yang saudara belum pernah mendengar. Ya, ketika Roh Kudus turun, ketika kita diliputi oleh Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dikatakan firman Tuhan demikian. Nah, inilah pernyataan yang Yesus berikan sesuai dengan bukti yang ada. Kemudian selanjutnya dikatakan lolos dari maut. Ya, lolos dari maut meskipun digigit ular berbisa. Kisah Rasul 28 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Wow, ini luar biasa. Kita lihat Paulus adalah orang yang diurapi. Paulus adalah murid yang sejati. Dikatakan ayat yang ke berapa tadi? 3 ya, mulai dari ayat yang ketiga dikatakan. Ketika Paulus memungut seberkas, ternyata saudara ada ular di dalam situ. Ketika ada ular di dalam situ ya dikatakan keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangan Paulus, saudara. Kalau orang digigit ular pasti mati. Kalau orang digigit ular yang berbisa pasti mati, saudara. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus,
Mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Wah, mereka langsung melihat dengan cara dan sudut pandang negatif. Bilang, oh pasti ini pembunuh nih, kenapa ular itu datang, kenapa ular itu gigit. Tapi apakah Paulus berkata-kata? Apakah Paulus menanggapi omongan negatif tersebut? Tidak, saudara. Seringkali orang melihat kita dan membicarakan kita dengan hal-hal yang negatif tentang kita. Ya, hal-hal yang negatif. Ketika Tuhan memakai kita dengan kuasa yang luar biasa, orang membicarakan kita hal yang negatif. Dibilang dukun lah, dibilang wah hal-hal yang lain. Padahal saudara, itu adalah tanda kalau kita sebagai pengikut Kristus. Apa yang terjadi kepada Paulus? Ya, ayat yang kelima dikatakan tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Wow, luar biasa saudara. Enggak sengaja digigit ular dan tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena Paulus memiliki tanda sebagai orang percaya. Karena dia adalah murid yang sejati. Apakah itu hanya berlaku pada masa itu? No, saudara. Sampai dengan hari ini, Markus 16, 17, 18 terjadi kepada orang-orang yang percaya. Apakah saudara orang yang percaya kepada Yesus? Jawab di dalam kehidupanmu. Apakah saudara mau terima kuasa dari Roh Allah? Jawab. Kalau mau terima, yakin, nanti berdoa, saudara terima. Yang sakit, katakan, saya mau terima Tuhan, kuasa kesembuhan itu. Menyembuhkan orang sakit. Kita lihat lagi. Lanjut kisah 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Amin, saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan ketika itu ayah Publius terbaring sakit, demam dan disentri. Wah saudara, ternyata zaman dulu juga udah ada disentri. Ketika gubernur itu sakit demam karena corona. Ya, kita ganti aja ya kata-kata ya. Tapi kita nggak boleh ganti kata firman Tuhan ya. Tapi di sini kita katakan sekarang yang lagi ngetren adalah yang lagi luar biasa menyelimuti akan bumi ini. Seluruh negara merasakan adanya virus corona ini saudara. Ketika demam itu datang saudara. Dikatakan apa? Paulus masuk ke kamarnya gubernur. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Yang menyembuhkan bukan Paulus, tetapi kuasa dari Roh Allah yang meliputi Paulus, yang ada dalam kehidupan Paulus. Ketika dia menumpangkan tangan, kuasa Roh Kudus bekerja, tangan Paulus menjadi tangan Tuhan, menjamah dan menyembuhkan akan gubernur tersebut. Wah luar biasa saudara ya. Jadi manifestasi rohani dimaksudkan untuk berlangsung di dalam gereja Tuhan seharusnya ya. Di dalam gereja Tuhan harus ada manifestasi ini. Sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa tanda-tanda ini hanya terbatas pada masa sesudah kenaikan Yesus ke surga. Bukan saudara, tetapi tanda-tanda ini tetap harus berlangsung di dalam setiap gereja Tuhan. 1 Korintus 12:28. Demikian firman Tuhan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya saudara, jadi ini tetap berlangsung, dikatakan Allah telah menetapkan.
Allah telah menetapkan. Jadi bukan hanya pada masa lalu, bukan hanya pada waktu Yesus naik ke surga, bukan hanya pada waktu rasul-rasul melayani, tetapi itu terjadi sampai dengan hari ini. Jadi para pengikut Kristus bukan saja ditugaskan untuk memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, bukan hanya itu saudara, tetapi dikatakan harus membawa keselamatan kepada mereka yang mau percaya. Ya, ketika kita berbicara kepada seseorang, ketika dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita bawa ke hadapan Tuhan. Ketika dia menyerahkan diri untuk dibaptis, ketika menyerahkan diri untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya maka kuasa Roh Kudus akan menyertai dia. Ya, akan menyertai dan keselamatan itu akan terjadi atas isi rumah itu. Lukas 24:47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya saudara, berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa. Saudara dan saya, semua kita, mari kita beritakan tentang kabar sukacita. Mari kita beritakan kepada orang-orang lain pengampunan dosa. Mari kita beritakan kepada orang-orang tentang pertobatan. Karena hari Tuhan sudah dekat saudara. Mari menjadi saksi Tuhan. Mari bawa orang kepada Yesus. Ya, bawa orang masuk ke dalam kerajaannya. Itu yang dilakukan Yesus. Kisah Rasul 10:38. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, saudara dikatakan bahwa Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Bapa mengurapi Yesus ya dikatakan, dan dia berjalan berkeliling menginjil saudara, dia pergi sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Ketika saudara membuka hatimu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, ketika engkau terima, ketika engkau mau sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan, engkau bertobat, mohon pengampunan atas semua dosa-dosamu. Ketika itu saudara membuka hati, Bapa baptislah aku di dalam kuasa Roh Kudus, berikan aku kuasa Roh Kudus, berikan aku akan urapan yang baru dari surga. Yesus memberikan kepada saudara apa yang dilakukan oleh Yesus, engkau dapat melakukannya. Ketika saya mati, saya bangkit saudara. Saudara sudah dengar kesaksiannya, ketika saya mati saudara, saya betul-betul mati saudara. 2014 saya bangkit. Ketika suami saya sakit, saya berdoa Tuhan jamah. Yang lebih mujizat lagi saudara. Bapak Gembala, suami saya, dari kelas 3 SD selama lebih kurang 20 tahun, itu sebelum mengenal Yesus menjadi seorang yang merokok. Tapi ketika dia menerima Yesus, lepas semuanya. Mujizatnya lagi apa yang saya katakan mujizat saudara. Ketika awal Juli terpapar akan COVID-19 dan selama 14 hari ya saya merawat dengan isoman saudara. Jadi tidak ke rumah sakit, isoman. Makan teratur, vitamin dan berdoa. Puji Tuhan saya aman-aman. Ya, selesai itu diminta oleh dokter untuk foto torak. Waktu foto, selesai foto, hasil ronsen torak itu paru-paru saya bawa ke dokter. Saya bilang, dok ini hasilnya tolong dibaca. Wah luar biasa, ini paru-parunya bagus banget, ini jantungnya bagus, posisinya semuanya luar biasa.
Terus saya bengong. Dok, suami saya dulu ini sebelum terima Tuhan Yesus, sebelum berjumpa secara pribadi dengan Yesus, dia perokok berat dari SD. Bugem bisa aja. Nggak mungkin lah. Orang walaupun dia perokok, walaupun dia udah terima Yesus, pasti paru-parunya ada bercaknya. Saya bilang gini, apa perlu nih saya telepon Pagem nih dok? Supaya jelas, jangan gitu. Ya dia percaya. Lihat saudara, membuktikan ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, melakukan pertobatan sungguh-sungguh, ketika engkau mengundang Yesus masuk dalam kehidupanmu, ketika engkau minta Roh Kudus menguasai kehidupanmu, saudara, seluruh organ tubuh kita dibersihkan dengan darah Yesus. Enggak ada berkas apapun, tidak ada bekas sebagai perokok, saudara. Itu bersih paru-parunya. Luar biasa. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Membuktikan mujizat terjadi dalam kehidupan seorang yang memiliki tanda orang percaya. Amin saudara ya, luar biasa yang Tuhan inginkan. Oke, kita lihat lagi saudara. Yesus menyatakan di dalam Markus tadi yang sudah kita baca ayat 16, 17, 18. Tanda ini bukan karunia khusus untuk beberapa orang, bukan saudara ya. Tetapi diberikan kepada semua orang percaya. Coba kita kembali lagi di dalam Markus 16 tadi. Ya, kita kembali di dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Ayat 15 segera. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Pergilah ke seluruh dunia saudara. Jadi Yesus menyatakan bahwa tanda ini bukan karunia khusus untuk beberapa orang aja, enggak. Ya, tetapi tanda ini diberikan kepada semua orang percaya yang mau menjadi murid Kristus. Amin. Saudara-saudara mau jadi murid Kristus, saudara akan memiliki tanda ini, saudara ya. Dikatakan pergi ke seluruh dunia, diberikan kepada semua orang percaya, memberikan kesaksian tentang Injil Kerajaan Allah. Orang itu akan menerima janji-janji Allah. Amin, saudara. Kenyataannya bahwa tanda ini jarang terjadi di kalangan gereja, ya dewasa ini, ataupun saudara dan saya. Kenapa saudara? Bukan berarti Yesus tidak menepati janjinya, bukan saudara. Ya, tetapi menurut Yesus sendiri kegagalan itu bersumber dari para pengikutnya. Wah saudara, ternyata para pengikutnya itu tidak memiliki tanda ini. Coba kita lihat di dalam Matius 17. Matius 17 ayat yang ke-17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ternyata saudara bersumber dari hati para pengikutnya yang gak percaya. Padahal katakan, saya orang Kristen, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah ke gereja, saya sudah begini, saya sudah begitu. Tetapi Yesus bilang apa? Bersumber dari hati pengikutnya yang tidak percaya. Terus dikatakan apa? Berapa lama lagi kamu akan harus tinggal di antara Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ya saudara, yang gak percaya. Sampai Yesus bilang, kok kamu gak percaya sih? Kok kamu gak percaya? Wah itu pengikutnya pada gak percaya. Padahal mereka orang-orang yang katanya percaya Yesus saudara. Ya, terus nanti bilang begini, kan gak semua orang bisa begitu. No saudara. Kalau saudara mau sungguh-sungguh menjadi pengikut murid Kristus yang sejati, tanda ini akan menyertai engkau. Tanda orang percaya, itulah pekerjaan besar yang Yesus mau saudara dan saya lakukan. Ya, itu yang Yesus mau, yang mau kita semua lakukan. Jadi bukan berarti enggak semua orang bisa. No, saudara. Ya, kalau engkau sungguh-sungguh melekat, kalau engkau membaca firman Tuhan dan firman itu masuk dalam kehidupanmu dan firman itu sungguh menguasai saudara, maka terjadi tanda itu akan ada sama saudara.
Amin saudara ya. Nah dikatakan lagi sampai berapa lama sampai Yesus bilang begitu. Kemudian Yesus juga berjanji bahwa kekuasaan, wibawa, kehadirannya senantiasa akan menyertai saudara dan saya. Dalam hal peperangan terhadap kerajaan iblis saudara. Aduh jangan deh, kayaknya serem deh gue kalau udah ngomong kayak gitu. Ini udah malam ya, kayaknya gak usah ngomong-ngomong kayak gitu deh ya. Pasti langsung begitu. Saudara pada waktu saya diminta pelayanan untuk mendoakan orang yang kemasukan saudara. Yang minta saya pendeta loh saudara. Tapi pendeta ketakutan karena pendetanya dibacain sama si iblisnya. Kamu nggak punya kuasa, saya nggak takut sama kamu. Pas lihat saya langsung iblisnya bilang gini, wah yang ini jangan, saya takut. Karena ada apa saudara? Kita memiliki tanda orang percaya dan kita akan sedang melakukan pekerjaan besar. Wow luar biasa, amin saudara. Nah saudara Lukas 24, 47, 49. Demikian firman Tuhan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai kamu diperlengkapi, tinggal dulu di situ. Artinya saudara, mari kita berada di dalam secret place-nya Tuhan. Mari kita berada di dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Mari kita berada di dalam hadirat Tuhan. Sampai kita terima kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Sampai kita terima kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita. Sampai kita terima akan karunia Roh Kudus, 9 karunia roh, mujizat, kesembuhan, iman, dan seterusnya saudara. Sampai kita terima saudara kuasa itu di dalam kehidupan kita. Dan beritakan Injil, beritakan orang-orang bahwa setiap orang harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan carilah kerajaan Allah. Carilah akan kerajaan Allah, dapatkan kerajaan Allah. Hiduplah di dalam kerajaan Allah itu. Dengan mengadakan berbagai tanda dan mujizat dari kuasa Roh Kudus. Ini luar biasa. Jadi waktu Yesus naik ke surga, Yesus tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Yesus mau kita melakukan pekerjaan besar. Wah luar biasa saudara. Kita lihat dulu Matius 10. Matius 10 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin saudara. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yesus memanggil saudara dan saya. Setiap orang yang mau mendengar panggilannya. Setiap orang yang mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dia panggil saudara dan saya. Dan dia akan berikan kuasa itu atas engkau. Amin saudara. Dia beri kuasa kepada setiap kita. Untuk mengusir roh-roh jahat. Untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut. Percaya saja kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Yesus. Oke saudara, itu tanda-tanda orang percaya. Ternyata ada juga tanda orang yang tidak percaya. Ya dari kita kembali kepada Matius 17. Ya dikatakan apa? Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Wah saudara, angkatan yang tidak percaya ternyata ada tanda untuk orang yang gak percaya dan sesat. Apa dikatakan? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lihat saudara. Jadi ayat ini dalam Matius 17 ayat yang ke-17 mencerminkan penilaian Yesus terhadap gereja yang gagal. Gereja bukan hanya gedung yang saya mau katakan, tapi gereja adalah saudara dan saya. Saudara dan saya yang tidak mau menjadi murid Kristus, ya dia tidak memiliki
tanda orang percaya. Ya, kita akan menjadi gereja yang gagal melayani orang lain dengan kuasa kerajaan Allah. Kegagalannya di mana saudara? Yang pertama kegagalannya adalah kegagalan untuk membebaskan orang yang ditindas oleh iblis. Gagal saudara. Ya, ayat yang ke-15 dari Matius 17 tadi. Dikatakan apa? Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Terus 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, lihat saudara, ternyata kegagalannya adalah murid-murid itu kekurangan iman. Ya, kekurangan iman dan ketidakmengertian. Dan belum mendapatkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dikatakan aku udah bawa ke murid-murid kamu, tapi mereka gak bisa menyembuhkan. Makanya di ayat 17 Yesus bilang apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Wah serem saudara. Padahal udah Kristen belum saudara? Udah percaya Yesus belum? Udah. Tapi gagal saudara. Gagal memiliki tanda orang percaya. Ya itu yang pertama gagal, kekurangan iman saudara. Kekurangan pengertian, ya kurang mengerti, kurang menerima akan kuasa. Kurang iman untuk terima, oh Tuhan saya pasti dapat nih. Kan Tuhan udah panggil murid-muridnya diberikan kuasa. Kok enggak ya? Kurang imannya. Kemudian kegagalan yang kedua apa saudara? Kegagalan yang kedua adalah Yesus mengatakan bahwa agak kecewa dengan murid-murid. Karena apa? Karena murid-murid tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Ya, Yesus mengusir setan, tapi murid-murid tidak dapat melakukan hal itu. Ayat yang ke-20 dari Matius 17. 20 dan 21. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin saudara, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya percaya iman sebesar biji sesawi saudara. Biji sesawi kecil banget saudara, itu bisa pindahin gunung. Ya. Iman sebesarnya, kegagalannya adalah murid-murid tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus. Makanya orang yang sakit itu bawa, ini anak saya sakit ayan. Saya udah bawa ke murid-murid kamu tapi enggak bisa. Langsung Yesus bilang, hai kamu orang yang kurang percaya saudara. Enggak ada tanda. Orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang biasa, jadilah yang luar biasa. Menjadi milik dan murid Kristus sehingga saudara memperoleh predikat tanda orang percaya. Amin saudara, jawab di rumahmu ya. Katakan saya adalah orang yang percaya, saya adalah murid Kristus, saya memiliki tanda orang percaya sehingga saya melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan Yesus, saya juga melakukannya. Amin saudara, mujizat itu masih ada sampai dengan hari ini. Kalau saudara melihat kesaksian-kesaksian orang-orang yang terpapar COVID-19, ya apa yang terjadi, mereka tatkala mereka sembuh, tatkala mereka dibebaskan saudara, itu luar biasa saudara. Ada waktu Tuhan mengangkatnya, memberikan kesembuhan itu saudara. Percaya dengan imanmu ya, bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan. Yesus sangat kecewa dan terluka hatinya ketika umatnya, saudara dan saya, gagal untuk berperan serta dalam pelayanannya melawan kuasa iblis. Terus bukan berarti saudara begini, oh ya kita lawan nih, kita lawan pandemi ini. Oh pergi kamu pandemi. Oh no saudara, kita harus memiliki hikmat yang dari Tuhan. Yesus berkata kepada setiap kita, Yesus katakan apa? Tidak sanggupkah aku
menjaga atau menjagai engkau mulai dari hari ini sampai 365 hari ke depan. Artinya saudara, dunia sedang dikuasai oleh iblis, tetapi ada penjagaan Tuhan atas setiap saudara dan saya. Tapi kita jangan takut bahwa kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita lebih besar. Ya, ketika iblis menyerang kita, kita katakan, iblis kamu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Ada tanda orang percaya mengusir setan demi nama Yesus, maka setan itu keluar saudara. Ayat yang terakhir Matius 10 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin saudara. Lihat saudara, ketika kita tidak menyakiti Tuhan, menjadi orang yang tidak percaya, menjadi orang yang tidak memiliki tanda orang percaya, maka kita menjadi murid yang sejati. Ada tanda yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ayat yang ke-8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Ya saudara, kemudian tahirkanlah orang kusta, usir setan-setan. Amin saudara. Percaya saudara, ya percaya. Saya waktu dua kali Tuhan izinkan saya mendoakan orang mati dan orang itu bangkit. Itu saya teringat ayat ini. Bangkitkanlah orang mati. Waktu saya tumpang tangan, saya hanya bilang begini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berkata kepada roh jiwa tubuhmu, dalam nama Tuhan Yesus bangkit. Bangkit dia saudara. Tanda itu terjadi bukan dahulu kala, sampai hari ini. Ya, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya ada Roh Kudus saudara yang menyertai. Ketika Roh Kudus menyertai saudara dan saya, kuasa itu diberikan kepada engkau. Ya, Roh Kudus, roh penolong. Roh penolong. Saudara, kalau dibilang penolong berarti akan ada, maksudnya begini. Roh penolong yaitu roh yang menolong, Parakletos. Dia menolong, menuntun kita saudara. Kalau saudara lagi nggak ada masalah, ada yang tolong saudara nggak? Nggak ada. Ya, tapi kalau kita lagi ada masalah, misalnya kita ada masalah, kita sakit. Ada orang tolong kita, bawa kita ke rumah sakit. Benar nggak saudara? Jadi saudara, Roh Kudus sebagai seorang penolong berarti kita harus melalui permasalahan dulu saudara. Mengalami kesusahan, Roh Kudus tolong kita. Waktu kita mau melakukan dosa, Roh Kudus langsung tolong kita, diingetin ayatnya. Roh Kudus itu mengingatkan dan mengajarkan kepada kita. Seringkali kita yang selalu melanggar akan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu adalah roh penolong. Pentingnya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan menerima akan Roh Kudus itu. Tanda orang percaya itu adalah berbicara bahasa yang baru. Tanda orang percaya itu untuk melakukan pekerjaan yang besar, ada Roh Kudus dalam kehidupan dia yang menyertai. Karena yang melakukan bukan kita, tapi Roh Tuhan di dalam diri saudara dan saya. Jadi roh penolong, ya bukan roh penghindar. Jadi ketika ada masalah, jangan menghindar dari masalah, tetapi bersama dengan Kristus akan ditolong. Bersama dengan Roh Kudus akan ditolong saudara. Karena dia adalah Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Amin saudara. Ketika engkau berdoa untuk orang sakit, Roh Kuduslah yang bekerja. Roh Allah yang bekerja. Karena tadi dikatakan di dalam Matius, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Memberikan kuasa Roh Kudus kepada saudara dan saya. Amin. Tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak, kami mau menjadi murid Kristus yang sejati sehingga kami memiliki tanda orang percaya. Supaya kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami mau terima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami mau terima kuasa dari Roh Kudus. Kami mau terima ya Bapa.
Sekolah harkana mira tahta karala demi tahta stokara manara mata. Golali kanana nama tahta fatah taula demi tahta syukur kali nama teo to stokora mira demi tahta stokara mata. Bagi saudara dan saya yang hari ini engkau mendengar firman Tuhan, bagi engkau yang ada di rumah yang menerima dan mendengar dan menerima firman Tuhan. Tatkala engkau sakit, katakan firman ini. Bapa, aku mau terima firman Tuhan. Aku mau terima kesembuhan. Aku mau terima di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Kuralana karena nama Tostakaramon. Haleluya Yesus Tuhan. Kuralai karamana nama tahta karamana ramo. Kuramalarai karana dia tahta karamala ramera malara mitahta staharamola ramera malaramo. Kuralarai karana dia tahta karamala ramana malara. Yes Lord. Terimalah janji Tuhan. Terima janji Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. Elani haralani mita tato sokora malaikara mata tatu bantah takara malari mina malomoto kotakara. Oh lahikurahi karana di ada tata toto suskute hato sohora betestera ala kanana nata ataku makarana nata tata karamo.
janji Tuhan, terima kebaikan Tuhan. Yesus tetap setia, Yesus setia pada saudara dan saya. Biarlah di pagi hari ini, biar engkau terima kesehatan, terima kesembuhan yang sakit. Engkau yang susah hati, terima penghiburan dari Roh Kudus. Terima janjinya, dia baik, dia baik, dia baik. Dia melakukan akan kehidupanmu, dia melakukan kebaikan, dia melakukan di atas segala yang engkau rindukan. Ya Hakaramu, yes Lord, oh God, yes, yes, oh Lord, And I will sing of the goodness of God. Engkau yang susah hati, terima kebaikan Tuhan, terima tanda orang percaya. Oh kehidupanmu yang susah diperbaharui, hutang piutang, Tuhan memberikan jalan keluar. Yes, oh God, berita baik, carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Terima kebaikan Tuhan, terima kebaikannya, terima kesembuhan, terima kesehatan. Yes, With every breath that I am able, oh I will sing of the amen. Yes, Lord, goodness oh of God. You have been so good. With every breath that I am able, Amen. oh I will sing of the goodness of God. Oh, la, 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 la. Of the goodness Yes, of Lord. God. Ya, Bapa. I will sing La, 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 la. of God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur menjadi orang-orang yang percaya kepada nama-Mu. Jadikanlah kami terus Tuhan, murid yang tetap setia, murid yang memiliki tanda orang percaya. Sehingga kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini Hamba berdoa, biarlah setiap jiwa-jiwa yang ada, setiap mereka yang mengikuti akan ibadah ini, siapapun engkau, ketika engkau terima firman ini, percayalah, jadilah seorang murid yang melakukan pekerjaan yang besar, yang memiliki tanda orang percaya. Jangan sakiti hati Tuhan dengan segala ketidakpercayaanmu. Mari hari ini kembali kepada Dia, percaya ada kebaikan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang diberikan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu yang sakit. Bapa, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah hati, hiburkanlah ya Bapa. Lahakaradia robotosara balarama. Dan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami serahkan akan bangsa ini dalam tangan-Mu. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau juga mengasihi akan bangsa Indonesia. Berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri yang ada. Tuhan Yesus, berkatilah akan bangsa ini, berkatilah pemimpin negara kami. Biarlah kebaikan-Mu ya Tuhan juga ada atas mereka semua. Hamba berdoa juga Tuhan untuk nilai tukar rupiah, biarlah semakin menguat dalam nama Yesus. Sehingga mata uang asing tidak lagi menguasai, tapi mata uang rupiah menjadi semakin kuat terhadap dolar asing
blessing di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih juga ya Bapa untuk ekspor yang dilakukan oleh Indonesia. Kami bersyukur ada peningkatan yang baik. Engkau memberkati eksportir, Engkau memberkati importir yang ada juga. Kami bersyukur ya Bapa, memberkati sawah, ladang, tanah, air, bahkan ikan-ikannya Tuhan. Engkau memberkati kekayaan alam Indonesia. Diberkati dalam situasi pandemi. Biarlah setiap masyarakat Indonesia masih mendapatkan makanan, sandang pangan ya Tuhan. Terus Tuhan, Engkau yang memelihara akan bangsa ini. Memberkati juga Tuhan bangsa Israel, kota Yerusalem. Kami memberkati di dalam nama Yesus. Kami memberkati ya Bapa, biarlah terjadi pertobatan besar juga atas bangsa ini ya Tuhan, atas bangsa Israel dalam nama Yesus. Memberkati ya Tuhan, memberkati terus bangsa Indonesia juga terus ya Bapa, memberikan kekuatan kepada masyarakat Indonesia, memberikan kekuatan ya Tuhan kepada mereka-mereka yang hari ini mungkin mereka tidak mendapatkan makanan. Kirimkanlah ya Tuhan, kirimkanlah makanan kepada setiap mereka. Berikan mereka kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus kami berdiri atas bangsa ini buat tidak ada yang mustahil. Tuhan terus memberkati akan bangsa ini ya Bapa. Memberkati bangsa Indonesia. Memberkati para pemimpin bangsa ini. Memberkati akan negara-negara lain juga Tuhan. Memberkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berikan kekuatan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau katakan, sekalipun datang tantangan, kami mau katakan bahwa Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap anak-anak-Mu. Dijagainya kami, dikuduskannya udara yang kami hirup, diberikannya kami pagar perlindungan, sehingga kami tetap sehat, kami kuat, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus, melayani, memenangkan jiwa bagi kerajaan surga, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Memberkati akan jemaat GB Provision yang ada di Jakarta Tuhan. Berkati Tuhan, tolong apabila ada permasalahan mereka, Engkau memberikan solusi jalan keluar. Juga kami berdoa untuk cabang-cabang yang ada di Solo, Bapak Ubaja Heri dan Ibu Orinja Tuhan, seluruh jemaat yang ada dan keluarga mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan di kota Solo, diberkati ya dalam nama Yesus. Tuhan yang peliharakan mereka. Hamba berdoa juga Tuhan untuk yang di Batam, GBI House of Grace Tuhan, di mana ada Bapak Pendeta Supardi dan Bapak Pendeta James Riyadi Tuhan. Bapak Pendeta James syukur Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau terus tuntun dan Engkau buka akan pelayanan-pelayanan mereka. Lebih banyak lagi jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bagi jemaat Tuhan yang memberkati akan pekerjaan Tuhan. Berkati ya Tuhan persembahan yang mereka berikan. Biarlah semuanya Engkau kembali 100 kali lipat ganda. Ketika kami menabur, biarlah Engkau yang mengembalikan akan berkat itu ya Tuhan. Ketika kami menabur, kami akan menuai. Ketika kami menabur yang baik, maka kami menuai yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya Engkau yang kembalikan adanya. Kami bersyukur. Ketika kami bersyukur, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Memberkati Bapak Gembala juga Tuhan, dan seluruh para pengerja yang ada, semua tim yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkat Tuhan juga turun atas mereka semua. Terima kasih Bapak, bukakanlah akan tingkap langit, bukakanlah pintu-pintu berkat Tuhan, supaya apapun yang dikerjakan, dilakukan setiap kami dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas ibadah hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan akan kegiatan kami, atau kami akan selesaikan ibadah ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh selesai, tapi firman Tuhan tidak
tidak akan tinggal diam, terus melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menyertai kami, para malaikat Tuhan menyertai kami, menuntun kami dan membimbing kami, menjaga kami di segala jalan-jalan kami. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah mendengarkan pujian penyembahan kami. Biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Engkau sudah taburkan benih firman Tuhan. Biar bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan luar biasa. Dan saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Isyaharani takatahu takaramalarama. Mari ibu bapak saudara yang ada di rumah, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, ini tangan kami yang terbuka dan terangkat di hadapan-Mu. Ketika kami mengangkat tangan kami dan kami menengadahkan kepala kami, biarlah Engkau menumpangkan tangan atas kepala kami, diberikannya kami hikmat, diberikannya kami pelajaran, pengajaran, pengingat daripada firman Tuhan. Dan ditumpangkanlah tangan-Mu atas tangan kami, sehingga apapun yang kami lakukan pada esok hari, kami dibuat berhasil dan beruntung di segala jalan-jalan kami. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ketika kami akan melanjut kehidupan kami pada hari-hari selanjutnya, biarlah Engkau turunkan akan berkat damai sejahtera dari ruang tata Allah Bapa, dari sungai surga-Mu Tuhan. Turun dan mengalirlah damai sejahtera ini memerintah dalam hati dan kehidupan kami. Dan kasih sayang daripada Yesus yang senantiasa memeluk kami dengan kasih yang luar biasa, kasih yang hangat, kasih yang tidak diberikan oleh dunia, tapi kasih yang sungguh datang daripada-Mu untuk mengikat kami dengan Engkau, terikat dalam kasih setia Tuhan. Dan pengajaran penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami, mengingatkan bahkan menuntun kami selalu kepada kebenaran. Dan damai sejahtera ini biarlah kami simpan, kami taruh dalam hati dan kehidupan kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ketika Engkau datang, Engkau akan menjemput kami di awan-awan dan Engkau akan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia, menjadi orang-orang yang memiliki tanda orang percaya, melakukan pekerjaan besar yang dilakukan Bapa, yang dilakukan Yesus. Kami pun akan melakukannya dengan damai sejahtera. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu.